Oke, halo guys-guysku semuanya. Kembali lagi dari Weekly Puzzle PQ ya guys ya. Jadi sekarang kita sudah masuk di puzzle yang ke-60 guys. Mantap jiwa. Oke, berarti kita masih ya di minggu yang ke-20. 20. Ya bener ya, minggu yang ke-20. Namun sekarang kita sudah masuk di puzzle yang ketiganya ya. Puzzle yang terakhir di minggu ke-20 ini. Ya, jadi seperti biasa kita akan dapat yang hard, tapi semoga nggak yang terlalu hard ya guys ya. Langsung kita gaskan. Oke, seperti biasa. Oke. Ya jadi pada kali ini kita akan langsung cek aja ya. Ini masih lama waktu kita. Tuh masih 9 jam 24 menit lagi ya. Nah, kita punya so many staircases by Hello Seamstress lagi, Hello Seamstress lagi. Tapi it's okay, no problem ya kan. Enaknya kalau sama dia tuh kayak berpola gitu. Jadi nggak hardcode gitu ya. Oke, mantap lah kalau gitu langsung kita gaskan aja. Masih lama. What the holy shit me. Oh my god. Oke. Eh ini kita punya, kalau kita cek ya, ya kalau misalnya dilihat tadi ya dari judulnya sih cocok ya. So many staircases ini maksudnya kayak tangga yang spiral ternyata. Keren tangga yang biasa guys. It's look a little bit tricky. Tapi sih kita udah dikasih bonus untuk yang bagian tiang-tiangnya. Kodenya ini. Oke, pertama kita deklarasikan C itu sama dengan absolute X dan absolute Z ya. Nah, karena kalau kita lihat di sini polanya itu, kita hilangin dulu nggak sih? Ini dari mana nih? Yang ini nggak sih? Ini kita hapus dulu. Oke, kalau kita lihat polanya ini persis seperti ini ya. Kalau misalnya kita memang menjumlahkan antara nilai absolute X dan absolute Z, jadi dia bentuknya tuh kayak belah ketupat gitu. Nah, tapi kita cuma ambil nilainya itu di titik-titik tertentu aja. Nah, ini kita bisa lihat di sini, guys. Nah, ini ya. Ketika kita ubah nilai X-nya itu jadi X tambah 1 modulus 3, jadi kita pasang dia itu skip 3 kali ya. Modulus 3 itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Z-nya juga sama. Tapi Z-nya ini kita kali 3. Ya berarti di sini kita skip 3 kali gitu ya. Kita modulus 3 tapi kita skip 3 kali. Jadi dia kalau biasa modulus 3 doang kan dia ada ini, ada apa namanya? Garisnya itu terbentuk. Tapi kalau ini enggak karena kita skip 3 kali. Kita kalikan 3 di sini gitu. Oke. Berarti di sini udah berubah ya. Nah, jadi ketika kita di sini, nah ini kita ini kita menggunakan apa sebutannya itu ya? Aduh, lupa lagi namanya apa. Ya intinya ibaratnya itu adalah ilmu hitamnya dalam pengkodingan ya kan. Nah, ini kalau misalnya teman tahu ini sebutannya OR, tapi OR-nya itu yang versi apa ya? Versi lebih brutality-nya. Tapi kalau kita lihat di sini, ya kan? Prosesnya 42, cycle-nya itu 20. Ini sebenarnya nggak perlu kita tulis seperti ini, guys. Ya. Cukup cukup kita tambahin aja sebenarnya, ya. Pasti prosesnya jadi turun, ya. Cycle-nya juga jadi turun. Coba ya. Tuh, sama ya. Oh, sama rupanya, guys. Oh, rupanya nggak ada bedanya. Oke, yang beda tuh gini. Tahu, tahu, tahu. Ini kan dia ibaratnya itu sama seperti ini disama dengan yang ini. Gitu kan? Karena kita mau lihat di ketika hasilnya 0. Nah, berarti nggak usah kita tulis X tambah Z sama dengan 0 atau apa namanya? X OR Z sama dengan 0 seperti ini. Kita tulis aja X sama dengan Z. Nah, gitu. Modulus ini, Bro. Sama aja gitu ya. Tuh lebih ringan. 40 dan ini 19. Nah, kan? Turun kan? Gitu. Jadi lumayan ya. Oke, itu yang pertama, ya kan? Ya pokoknya gak salah kita pakai ilmu hitam itu bikin ribet guys ya. Gini aja udah paling bener. Oke, lanjut. Udah lupa lagi tadi. Kita mau cek yang ininya ya. Nah, yang ininya. Kalau kita lihat di sini. Oh, bentar, kita belum bahas yang ini tadi ya. NC tambah 4. C tambah 4. Berarti di sini kita mau mengambil si C ini, ya kan, itu jumlahkan dengan 4. Emang kalau C doang gimana hasilnya? Oh, warna beda ya. Oke, kita sesuaikan aja seperti yang ditulis sama dia. Udah cocok seperti yang di sini. Nah, itu ya hijau semua, aman. Berarti udah gini aja, nggak usah kita ubah lagi. Kemudian kita menambahkan juga di sini ketika y sama dengan 0 ya, ketika dia sama dengan 0 ini, dan x tambah z tambah 5. Nah, ini adalah nilai dari x tambah z tambah 5. Atau ini ditambah 5.
gitu. Emang kalau misalnya nggak tambah 5 gimana hasilnya? Nah, gini ya. Banyak yang kosong. Ini yang nilainya minus berarti. Berarti kita udah bener, kita tambahin 5 dulu biar kelihatan jelas mungkin. Oke, sekarang kita mau membuat si tangganya ini guys. Oke, mana saya bikin tangganya ini? Kita cek dulu satu-satu. Dia mulai dari sini dulu misalnya 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh bentar, ini bukan melingkar ya guys ya, tapi dia kayak ngebentuk kotak. Ya kayak ngebentuk kotak ini. Bentar. Jadi kita coba habisin dulu. Ini juga kita habisin dulu. Nah, dia membentuk kotak ini guys. Nih, kotak yang di sini. Cuman dia diputer, setiap arah putarannya itu makin naik si Y-nya gitu ya. Nah, ini tuh. Ya kan? Jadi lihat di sini. Ini 3, ini juga pasti 3 di bawahnya. Ini juga sama, ini 3 gitu kan. Jadi dia bukan yang melingkar ya. Kalau melingkar itu dia pakai lingkaran dong. Ini juga. Ya, seperti itu. Jadi kita hanya menggunakan 6 bagian ini aja nih. 6 bagian itu kemudian kita putar-putar terus ke atas. Kayak mana? Berarti gini nggak sih? Misal kita ambil yang ini dulu nih. Nah, gini ya. Kita hitung dulu satu cycle-nya itu ya, maksudnya satu siklus perputarannya dia itu, ya kan? Atau kalau kita lihat di sini nih sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8, sebanyak 8. Sebanyak 8 itu dia dari mana sampai mana? Misal dari sini dulu ya, 1 2 3 4 5 6 7, 8-nya di sini nih. Nah, 8 di sini di belakang sini ya. Tuh. 8 lawan di belakang sini, habis itu 9 dan naik lagi di sini. Oke, berarti kita bisa setting dia di modulus 8 Y-nya. Ini bisa kita setting modulus 8 sesuai dengan jumlah perputaran yang ada di sini ya. Berarti bisa kita setting gini aja nggak sih? Ini jangan pakai return, bisa kasih if aja di sini. Coba. Oke. Kemudian kita ke bawah, kasih lagi if gitu ya. Y modulus 8. Nah, kita mau dia sama dengan berapa? Pertama, coba yang sama dengan 0 dulu ya. Berarti yang di sini. Yang di sini berarti. Itu dia letaknya. Oh, sorry. Nah, itu dia letaknya di sini, guys, ya. Lihat di pojok kiri. Di pojok yang merah ini, ya nggak sih? Ya, yang ini nih. Tuh, lihat ya. Ini sama yang ini. Nah, oke, pas ya. Berarti dia yang merah. Berarti itu adalah ketika Y modulus 8 itu sama dengan 0. N, oh jangan N, dan return aja. Dan return. Oh jangan nih, N dong. N gitu ya. Tadi X tambah Z tambah 5 itu sama dengan yang merah itu berarti 7 ya. Ini ya, ini 7 kan. Oke, terus di sini 7. Dan return 2. N. Nah, gitu ya guys ya. Udah, yang lain juga sama. Berarti satu-satu dong guys. Oh shit me, holy shit me. It's okay, nggak apa-apa. Ya meskipun ini apa ya bakal panjang banget, tapi pasti panjang banget. Cuman ya udahlah, kita coba tes dulu aja ya. Oke, nggak apa-apa, no problem. Tidak mengincar leaderboard yang bagus gimana juga nggak. Yang penting ya coba kita cek dulu aja. Nanti kan bisa kita persingkat. Oke, terus yang kedua. Misal sama dengan 1. Nah, berarti yang di sini ya. Oops, sorry. Nah. Ini kita mau dia di sebelah sini. Ya karena awalnya yang 0 tuh di sini. Ini di sebelah sini. Berarti kita cek yang ini adalah yang berapa ini? 8. Oh, ini 789. 789 gitu ya, guys ya. Berurutan berarti. Oke, berarti langsung aja kita gaskan. Ini 8 gitu ya. Kemudian yang satu lagi berarti 9. Ini berarti 2 ya. Ketika Y modulus 8 sama dengan 2, ini nilainya adalah 9. Nah, cocok ya. Set. Nah, begitu deh guys. Easy peasy guys. Oke, lanjut lagi.
Ini agak beda dikit nih. Pas kita udah ke sana agak beda dikit. Nah, ini ya. Tadi kan sampai sini nih. 1, 2, 3 ya. Nah, ini agak beda dikit di sebelah sini, ya kan? 1, 2, 3. Yang ini tuh berarti ketika Y modulus ini dia sama Y modulus 8 sama dengan 3 gitu ya. Sama dengan 3. Nah, kemudian yang ini bukan 9. Tadi berapa? Kita mau ambil yang ini ya guys ya. Berarti yang, nah ini, yang dia 6 ya, warna ungu. Berarti sama dengan 6. Nah, cocok. Kemudian yang sebelahnya lagi, ini dia, berarti yang modulus 8 sama dengan 4. Jangan mengejek aku ya melihat aku menulis seperti ini, karena malas mikir untuk bikin rumus-rumus yang ribet. Mending kita langsung ginikan aja. Kayak ini satu lagi 3 ya. Ini agak nggak beraturan. 9, 6, 3. Ya beraturan juga sih sebenarnya. Cuman agak aneh. Ya, dia kayak kelipatan pembagian 3. Oke. Kita gaskan dulu aja sama dengan 3. Lanjut sebelah sini. Oke, kemudian yang ini ya kan, berarti yang Y modulus 8 sama dengan 5 mungkin. Ya udah pastilah ya. Nah, ini tadi yang kita lihat di sebelah sini dia warna abu-abu. Ya, berarti dia ada 2. Berurutan nih, guys. 3, 2, 1. Ah, ya udah langsung kita gaskan aja. Berarti ini 2. 1 lagi. Yang ini 1. Yang ini berarti 6 ya. Oke, kalau modulus 8 berarti tinggal 1 lagi ya, 0 sampai 7 harusnya bener. Berarti, nah ini yang sebelah sini belum nih. Nah ini belum ya. Nah, naik ke atas ini dia berarti sisanya yang modulus 7. Modulus 7 itu dia, ini berarti sama dengan berapa nih? Belum lihat tadi. 4 tiba-tiba. 147. 147. 147 321. Berpola sih, cuman tuh maksud beda-beda guys. Mau dibikin persamaan juga agak rungkat ya. Ini dulu aja deh. Udah. Jadi udah gitu doang guys. Tapi ini burik banget, real, ini burik banget. Oke lah, ini bisa kita inilah ya. Nih kalau kita lihat yang ini dia berpola sekali. 012 789. Ini juga sama nih. Yang ini enggak ya. Tiba-tiba 3, tiba-tiba 6. Ini enggak. Oke, sekarang yang ini 456 321. Nah, terus yang ini enggak. Oke, berarti ada 2 yang dia ya menyebalkan. Oh, bentar dulu. Ini bisa kita singkat, nggak usah tambah 55 seperti ini. Ya nggak sih? Tadi kan kalau misalnya kita cek di sini, ya kan, kalau misalnya kita hilangin kan sebenarnya nggak masalah. Cuman karena minus makanya nggak kelihatan. Jadi ntar kita nggak bisa melihat ini nilainya berapa gitu ya. Nah, mending kita manual aja. Sekarang kita kurang 5 satu-satu. Ini kita kurang 5 satu-satu nih. Berarti 7 jadi 5. 7 jadi 5 sih. 7 jadi 2 dong. Kurang 5 kan ya. 7 jadi 2, 8 jadi 3, 9 jadi 4, 6 jadi 1, 3 jadi minus 2, 2 jadi minus 3 kah? Iya bener. 1 jadi minus 4, 4 jadi minus 1. Oke. Tadi ya kita punya pola di sini nih. Ini dari 012 234. Ini agak aneh dikit. Yang ini maksudnya. Terus yang ini juga berpola lagi 456 minus 2 minus 3 minus 4. Kenapa nggak kita bikin gini aja, guys? Kita bikin mapping. Bisa nggak sih bikin mapping? Bisa ya. If
Tunggu dulu. Berarti kalau kita mau bikin mapping, harusnya gini. X tambah Z itu sama dengan 2. Gitu kan. Berarti X tambah Z itu sama dengan kita mapping dulu ya. Coba misal yang pertama itu kita mau mapping untuk si 234. Terus di sini 234. Gini kan, apa kebalik sih tulisannya, lupa. Nah, baru ini kita mapping terhadap si ini Y modulus 8-nya gitu. Y modulus mana? Modulus 8. Nah, gini kan. Nah, coba kita end dulu. Sorry. Apa kebalik ya? Kebalik guys, balik. Sorry. Mapping kita harusnya ini dulu ya. Ini dulu nih. Ini baru ini gitu. Ah, mana sih, gini aja. Oh, salah, masih salah guys. Dan return 2. Oke. Nah, gini ya. Sekarang kita setting si modulus 8 ini gimana caranya supaya kalau misalnya entah dikurang atau ditambah, dia hasilnya itu sama dengan indeks 1 yaitu 2. Gitu ya. Pertama yang ini ya kan, 0, gimana caranya dia bisa dapat indeks pertama, karena kan kalau di luar itu dia indeksnya itu mulai dari 1, bukan mulai dari 0 ya. Nah, 0 perlu kita apakan sehingga dia menjadi 1 supaya dapat indeks ke 1 yaitu 2 tambah 1 ya. Oke, tambah 1 perlu kita apakan sehingga dia kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 2, yaitu di indeks di mana letak si nilai 3 ini. 1 tambah 1 sama dengan 2, bener ya? Oke, cocok. 2 juga sama nggak sih? Kita mau yang 2 ini mengambil si 4. Kita harus bikin si 2 ini harus dijumlahkan sehingga dia dapat si indeks ketiga, gitu ya. 2 tambah berapa hasilnya? 3. 2 tambah 1 sama semua, berarti kita tambah 1 gini guys. Easy banget. Langsung dapat. Oke, berarti ini kita bisa skip. Oke, lanjut. Kita bikin yang kedua itu untuk yang ini nggak sih? 4 minus 2. Karena ini kan dia nggak. Ya beda, ini beda sendiri guys. Ya, harus kita bedakan sendiri. Terletak di sini misal. Berarti sekarang minus 2, minus 3, minus 4. Oke, ini nggak mungkin tambah 1 lagi. Beda pasti. Oke, 3 perlu kita apakan? Oh, bukan yang ini. Sorry, yang ini nih. Yang ini. Yang kita abaikan dulu. Kalau tadi bawah aja. Oke, 4 ya. 4 perlu kita apakan sehingga dia dapat si minus 2. Minus 2 ini letak di indeks ke pertama. Ya. 4 diapakan sama dengan 1. Kurang 3. Ini kurang 3, ini kurang 3, ini kurang 3 juga harusnya. Cek. Bener aja guys. Hapus dah. Dah. Kalau yang ini, ya ini agak lain sih emang, karena dia beda banget. Nggak mungkin kalau misalnya kita mau ngasih dia mapping, beda semua ya. Beda semua mapping di sini.
nggak bisa. 3 dengan minus 1 tiba-tiba 7 dengan minus 1 tiba-tiba 3 dengan 1. It's kind of very different things, oke? Jadi kita ini aja, kita singkat habis itu ya, oke? Yang pertama ini dulu, ini bisa langsung kita or aja nggak sih? Karena kan sama-sama return 2 ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Sorry guys kalau misalnya pakai mapping jelek begini. Mager banget. Ini kayak bisa juga deh. Ya bisa juga deh guys. Kasih else if ya. Bisa. Udah gitu doang. Oke, sekarang ini kita dapat saya kira 39. Besar juga. Code size-nya 105. Ada lagi yang bisa kita optimalkan di sini? Bisa tadi. Yang ini nggak sih? Ini kan XZ. Kenapa nggak kita langsung gabung aja? Terus kita nggak usah bikin X sama dengan sekian karena kita nggak mendeklarasikan X sendiri, Z sendiri. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Iya. Benar, harus kita bikin aja misal variabel XZ gitu ya. Itu sama dengan ini dijumlahkan dengan ini. Udah, beres bro. Dapat semua ini udah. Terus ini diganti. Oh tunggu, tadi ini bisa X tambah sama dengan 0 ya. Ya bodo amat lah, persetan dengan cycle. Udah jelek. Lah tadi bisa? Masa nggak bisa guys? Oh iya, sorry. Karena kan ini udah berubah ya. Tadi udah berubah gara-gara udah kita setting di sini. Berarti kita ganti sekarang jadi XZ. Cakep. Lanjut. Terus C juga nggak perlu nggak sih? Kan sekarang udah nggak ada lagi tuh yang XZ-nya kan, dia nggak akan terkontradiksi. Langsung aja ini C-nya kan nggak kita return berkali-kali ya, cuma sekali doang di sini. Tulis aja sini bro. Hapus ini nih, nggak guna guys. Oke. Lanjut lagi. Y-nya. Y-nya nggak akan kita panggil di mana-mana lagi. Kalau cuma Y-nya sendiri ya. Kita panggil selalu Y modulus 8. Jadi langsung aja kita tulis di sini misal. Ya kita ubah aja Y sama dengan Y modulus 8. Udah ganti deh ini. Senggol. Masih 90. Ini depannya gini masih 90. Shit man. Cycle 32. Kita cek dulu aja ya. Udah cukup bagus soalnya. Pasti jelek. 90 gede banget guys. Aduh, benar lagi kan. Peringkat 25 bro. Dari 33 orang, jelek banget. Ya meskipun di sini masih ya rame juga, cuman nggak yang gimana. Yang selama itu bro. 25 dari 33 bro. Aduh, kurang. Nah kan orang-orangnya harusnya bisa sebenarnya kalau misalnya kita pakai cara yang lebih singkat ya, misal persamaan gitu. Cuman mager banget mikirin ya bro. Atau kalau misalnya kita bisa sih kalau misalnya kita ini ya kan, kita mau dulu semua. Ini kita mau dulu semua. Ini juga kita mau dulu semua. Cuman mager banget. Tadi aja udah capek. Nah, cycle kita lebih buruk lagi. Ya beda 2. Ya lihat ya. Ini 25 ya. 25 itu kita di 90. 27 cycle-nya kita di 32 ya. Ya meskipun masih ada di bawah cuman tetap jelek. Tapi oke enggak apa-apa lah. Namanya juga hard ya. Di malum ya guys ya, malum. Udah itu aja. Kamu lagi udah cukup. Ini udah yang cukup baik ya. Yang penting kita udah bisa menyelesaikan dengan baik lah dibandingkan dengan kode kita tadi yang full if dan return gitu kan. Udah gini aja ya, cocok pakai mapping begini. Yang penting jadi udah. Oke, itu aja guys ya untuk Burgi Bazaar kita kali ini ya kan. Sorry kalau misalnya tidak kurang memuaskan. Padahal kirain udah pendek begini kan, 9 baris udah bagus gitu rupanya 90 juga. Banyak guys. Udah enggak apa-apa dah.
Ya, itu aja. Thank you for watching. Sampai jumpa di video basket yang berikutnya. Dadah. Thank you guys. Bye-bye.